Kesehatan turut berbelasungkawa dan menyayangkan insiden yang terjadi kepada Ibu Irene Sokoe dan bayi yang dikandungnya yang merupakan warga kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk menginvestigasi kasus ini bersama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk rumah sakit yang diduga menolak pasien. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan dengan masalah administrasi. Penolakan pasien rumah sakit merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana. Pemirsa, viral di media sosial kondisi instalasi gawat darurat Puskesmas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Dinas Kesehatan setempat berjanji menyelidiki penyebab ketidakhadiran petugas. Selatan, Puskesmas Matang Suri. Saat petugas di EGD, padahal ada pasien darurat yang perlu ditangani secepatnya. Viral di media sosial saat warga kesal melihat ruang IGD kosong dan tidak terlihat tenaga kesehatan berjaga, padahal terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis. Video berdurasi 33 detik ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Butut viralnya video, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas akan melakukan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran petugas. Sedang sholat maghrib, pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur di... Warga berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan darurat di daerah tetap optimal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Anyus melaporkan. Pemirsa, mirisnya pelayanan kesehatan masyarakat menjadi pertanyaan kita semua. Seperti di Papua tadi, dan berikut cuplikan dialog Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKPI Tulis Abadi bersama rekan David Silahoy. Nah, kalau Anda lihat ini dari perspektif perlindungan konsumen kesehatan, Bang, apakah penolakan pasien hamil seperti Bu Iren dari 4 rumah sakit ini sudah memenuhi definisi maladministrasi, Bang? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini satu kejadian yang sangat memprihatinkan karena terjadi pelanggaran yang sangat fundamental di dalam hak konsumen, khususnya konsumen kesehatan dan bahkan sampai kepada nyawa pasiennya. Ini bukan saja maladministratif, sudah malpraktik baik secara profesional ataupun juga malpraktik dari sisi korporasi dari rumah sakit ini karena telah menelantarkan pasien yang kemudian berujung kepada nyawa. Ya, secara regulasi itu jelas dilarang keras, di mana rumah sakit atau pelayanan kesehatan dilarang keras menolak pasien dengan alasan apapun, apalagi kemudian ada rumah sakit yang menerima tetapi mengenakan biaya uang muka. Ini juga satu pelanggaran regulasi yang sudah ada, ya. Karena di dalam konteks relasi antara pasien dengan rumah sakit atau profesi kesehatan atau pelayanan kesehatan itu harus berdasarkan asas kemanusiaan. Jadi yang terpenting pasien harus ditolong dulu dengan kondisi yang ada. Ya, yang penting diselamatkan dan kemudian baru ada tindakan-tindakan medis yang lain yang diperlukan. Nah, itu sampai dimintai 4 juta dulu di depan itu. Ini sebenarnya pelanggaran hak asasi atau bagaimana ya? Apa memang apa ya kata-katanya saya sampai speechless juga ini? Yang ada di Indonesia sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga di Undang-Undang Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh mengenakan uang muka lebih dulu baru melayani pasien. Ya, sekalipun itu bukan pasien misalnya BPJS Kesehatan. Ya, jadi tidak boleh dengan alasan apapun dikenakan biaya uang muka yang kemudian pasien harus merogoh uang untuk uang muka tersebut. Ini jelas pelanggaran berat pada konteks regulasi ataupun sisi kemanusiaan dari seorang pasien. Jadi,
ini pasien harus ditolong dulu, diselamatkan dulu dengan pertolongan pertama yang ada, dan kemudian baru ada tindakan-tindakan medis yang diperlukan, dan kemudian baru nanti pihak keluarga dipanggil terkait dengan masalah biaya dan segala macam. Jadi nggak boleh menolak pasien dengan alasan pasien atau keluarga pasien tidak punya uang untuk uang muka, dan itu sudah tidak dilarang keras oleh Kementerian Kesehatan adanya uang muka bagi pasien gitu. Baik, Bang, Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan dan ini harus diaudit total begitu. Nah, dari kacamata Anda, apa yang paling mendesak dalam audit tersebut? Sistemnya, manajemennya, atau oknum tenaga medisnya, atau apa nih? Bang Tulus? Halo, Bang Tulus? Baik. Baik pemirsa, tampaknya sambungan Zoom kami dengan Bang Tulus Abadi agak terganggu. Bang Tulus? Ya, halo. Ya, Bang Tulus. Dengar? Oke. Oh, baru terdengar lagi, Bang Tulus. Jadi tadi pertanyaan saya adalah Bang Presiden Prabowo menyebut ini sebagai tragedi dan meminta audit total begitu. Nah, dari kacamata Anda, apa yang paling mendesak dalam audit tersebut? Sistemnya, manajemennya, atau oknum tenaga medisnya, atau apa nih? Ya, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa ini tragedi kemanusiaan, karena basisnya tadi saya katakan di awal bahwa pelayanan kesehatan itu asasnya adalah pelayanan kemanusiaan, bukan pelayanan berbasis ekonomi atau berbasis aturan-aturan tertentu. Nah, oleh karena itu memang harus diinvestigasi. Ini kesalahannya di mana, apakah personal atau memang proses bisnis di dalam rumah sakit yang bersangkutan. Karena kemungkinan bisa personal, artinya petugas dokter jaga di situ, atau mungkin perawat, atau juga memang proses bisnis atau aturan standar yang ada di rumah sakit yang bersangkutan. Dan kedua, saya kira Pemirsa, momen langka terjadi saat perjalanan menuju Pacitan, yang mana Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta berhenti sejenak untuk menikmati suasana di warung degan desa Kuwortirto, Wonogiri. Ternyata SBY memanfaatkannya untuk melukis. Sebenarnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sedang melakukan perjalanan menuju ke Pacitan. Namun di tengah jalan ia berhenti dan meminta semuanya istirahat sejenak di warung degan desa Kuwortirto, Wonogiri. Di sini ia mengambil gambar foto dan memasang kanvas lukisnya serta peralatan cat warnanya. Pemandangan jalan berkelok yang indah menjadi inspirasinya. Dengan sangat handal, SBY cepat membuat sketsa dan dilanjutkan dengan pemberian warna. SBY terlihat piawai memainkan gradasi warna dan mengaplikasikannya ke lukisan. Warna jalan, warna pohon, awan secara keseluruhan dihasilkan dengan sangat apik dan luar biasanya hanya dalam 30 menit. Lukisan itu pun selesai.